Pertama, mimpi. Setelah 3 bulan aku meninggalkan rumah ini, akhirnya hari ini aku kembali. Meninggalkan istri yang baru kunikahi 3 bulan lalu. Demi tanggung jawab pada pekerjaan, aku terpaksa meninggalkan istriku, Ratih. Selepas mengucap ijab kabul, aku diharuskan menangani penyakit langka di sebuah desa terpencil yang tidak memungkinkan aku membawa serta Ratih. Bekerja sebagai dokter, aku harus siap ditugaskan di mana saja dan harus siap dalam kondisi apapun. Assalamualaikum, Dek. Mas pulang. Ratih, Dek. Kenapa Ratih tak kunjung membuka pintu? Sudah hampir 10 menit aku menunggu. Mungkin Ratih sudah tidur. Ini sudah jam 10 malam. Gumamku lirih. Aku sengaja tidak memberi kabar padanya kalau hari ini aku pulang. Rencananya aku ingin membuat kejutan. Namun, karena ada sedikit kendala, perjalananku tertunda hingga aku tiba di rumah larut malam begini. Ceklek. Aku tersenyum mendengar suara knop pintu yang dibuka. Ratih berjalan dengan tatapan kosong. Menyambut kedatanganku pun tidak. Setelah membuka pintu, Ratih kembali masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sayang, kenapa Mas dicuekin? Tanyaku sambil menyeret koper masuk ke dalam rumah. Ratih masih saja bungkam. Aku menutup pintu dan mengejarnya yang masuk ke dalam kamar. Tampak Ratih duduk sembari menundukkan wajahnya. Kakinya menjuntai ke lantai. Sesekali ia mengayunkan kakinya sambil bersenandung kecil. Sayang, kamu marah ya karena Mas tidak memberi kabar kalau Mas pulang? Tanyaku sambil bersimpu di hadapannya. Diam, Ratih tidak menoleh apalagi menjawab. Maafin Mas ya, selama 3 bulan ini Mas mengabaikanmu. Mas janji akan membawamu bulan madu ke tempat yang kau inginkan. Aku menggenggam tangannya, mencoba menebus rasa bersalah karena telah mengecewakan. Ratih memang ingin sekali berbulan madu, tapi harus tertunda karena pekerjaanku. Walaupun ini bukan kemauanku, tapi tetap aja aku harus mengalah. Hei, kamu kenapa diam? Kali ini aku duduk di sampingnya, menangkup wajahnya yang tadinya menunduk. Apa ini? Wajah Ratih sangat pucat. Apa dia sakit? Kamu sakit? Kenapa tidak memberi kabar? Tanyaku panik. Rasa panik yang bercampur rasa bersalah. Tidak, Mas. Aku hanya kurang tidur. Jawabnya dengan suara lemah. Maafkan Mas ya, karena Mas kamu jadi bangun. Ya sudah, kamu istirahat lagi aja. Mas mau bersih-bersih dulu. Aku mengecup kening istriku. Wajah yang pucat serta mata yang tampak menghitam. Oh sayang, hatiku sakit melihat keadaan wanita yang berstatus istriku ini. Aku sudah berjanji pada Tuhanku kalau aku akan menjaganya. Tapi secara tidak langsung aku menyakitinya. Tanpa menjawab lagi, Ratih berbaring di atas tempat tidur dan membelakangiku. Aku membenahi selimut sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Mas, tolong aku, Mas. Ha. Aku mengatur nafas. Keringat bercucuran membasahi wajahku. Aku melirik Ratih yang masih tidur pulas di sampingku. Mimpi itu terasa sangat nyata. Di mana Ratih merintih kesakitan di dalam sebuah rumah. Tangannya melambai meminta pertolongan. Aku mencoba meraihnya, namun tak sampai. Mungkin karena aku terlalu memikirkan Ratih. Rasa bersalahku padanya membuatku terbawa hingga ke alam mimpi. Maafkan aku sayang. Aku janji akan menebus kesalahanku itu. Gumamku sambil membelai wajah istriku. Kenapa wajahnya sangat dingin? Aku membenahi selimut yang sedikit berantakan. Memeluk tubuhnya guna memberi rasa hangat. Cuaca di desa ini memang sejuk. Apalagi tengah malam seperti ini. Memejamkan mata berkali-kali, tapi rasa kantukku sudah hilang. Mimpi itu terus teringat olehku. Melihat jam dinding, sudah pukul 3 dini hari. Udara yang dingin membuat perutku keroncongan minta diisi. Karena tidak tega mengganggu tidur Ratih, aku memutuskan mencari makanan di dapur. Aku akan memasak semangkuk mie instan, setidaknya itu bisa mengganjal perutku sampai pagi nanti. Baru membuka pintu kamar, angin yang cukup kencang menerpa wajahku. Pantas saja anginnya kencang. Ternyata jendelanya tidak ditutup. Gumamku. Aku menuju jendela dan menutupnya. Hembusan angin malah menusuk hingga ke tulang. Selesai menutup jendela, aku melanjutkan langkah menuju dapur.
Tapi aku dikagetkan dengan kehadiran Rati yang menyiapkan makanan di dapur. Loh, Dek, kamu kenapa bangun? Istirahat saja biar Mas yang masak, ucapku. Kamu duduk saja, Mas. Ini tugasku, jawabnya tanpa menoleh. Kamu masih sakit? Istirahat saja ya. Aku merebut spatula dari tangannya. Tapi Rati menepisnya. Kamu duduk saja, Mas. Ini tugasku, ucap Rati, sama seperti jawabannya tadi. Tidak ingin berdebat, aku hanya pasrah dan duduk di kursi meja makan. Ini, Mas. Lain kali kalau kamu lapar mintalah bantuanku. Aku ini istrimu. Itu pun kalau kau masih menganggapku sebagai istri, ucap Rati. Ucapan itu bagaikan sindiran keras bagiku. Setelah mengatakan hal itu, dia kembali masuk ke dalam kamar. Mencium aroma mie instan yang sangat menggoda. Aku pun langsung melahapnya. Alhamdulillah, perut kenyang, kantuk pun datang. Home. Setelah selesai menyantap makanan, aku kembali ke kamar, melanjutkan tidurku yang tertunda. Cahaya matahari menyinari wajahku yang masih berada di dalam selimut. Karena mimpi yang membuatku terjaga, aku jadi kesiangan bangun pagi ini. Meraba bagian samping, dingin, menandakan kalau Rati sudah bangun sejak tadi. Aku melirik jam dinding. Oh astaga, sudah pukul 10 siang. Aku bergegas menuju kamar mandi, hanya mencuci wajah dan sikat gigi. Kemana Rati? Kenapa dia tidak membangunkanku? Sudah bangun, Mas? Tanya Rati. Saat aku keluar dari kamar mandi, Rati sudah berada di kamar dan membersihkan tempat tidur. Maaf ya, Mas telat bangun. Lagian kenapa kamu gak bangunin? Tanyaku. Aku memeluk tubuh istriku dari belakang. Dari tadi malam aku menahan tidak mengganggunya, karena melihat kondisi Rati yang kurang enak badan. Kamu pasti capek, Mas. Baru pulang dari luar kota. Makanya aku tidak mengganggu waktu istirahatmu, ucapnya sembari tersenyum. Tangannya menggenggam tanganku yang masih berada di pinggangnya. Kamu masih marah sama Mas? Mas benar-benar minta maaf. Setelah ini kita akan melanjutkan bulan madu yang sempat tertunda, bisikku di telinganya. Rati tampak merasa geli akibat hembusan nafasku yang menyapu bagian tengkuknya. Mas, geli tahu. Mending kamu sarapan dulu. Aku sudah siapkan di atas meja makan, ucap Rati. Gak mau, Mas mau makan kamu aja, jawabku dengan manja. Makan dulu dong, nanti kamu gak ada tenaga kalau gak makan, ucap Rati sembari mengedipkan matanya dengan genit. Mas masih kenyang makan mie tadi malam, renyekku. Mie, kamu masak sendiri Mas, kenapa gak bangunin aku, ucap Rati. Deh. Perlahan aku melepas pelukanku, menatap wajah Rati dengan serius. Dia bilang apa? Aku masak mie sendiri. Padahal jelas dia yang memaksa untuk memasak mie itu, walaupun aku melarangnya. Ada apa, Mas? Kok liatin aku gitu banget? Tanyanya. Ia masih fokus mengganti spray dan sarung bantal. Kamu lupa deh, kan kamu yang masak mie buat Mas tadi malam, ucapku. Tatapanku tidak berpaling darinya. Mendengar pertanyaanku, Rati menghentikan kegiatannya dan menatapku dengan wajah serius. Oh iya Mas, aku lupa. Mungkin karena tadi malam kepalaku pusing jadi aku lupa, ucap Rati. Apakah sekarang kondisi kamu sudah baik kan? Nanti Mas berikan obat ya, ucapku. Tidak Mas, aku sudah baik kan? Lebih baik kamu makan dulu, perlu aku temani, ucapnya. Aku hanya menggeleng. Kebiasaanku menikmati sarapan pagi di depan teras, sambil membaca koran. Pak Bima sudah kembali, sapa Bu Nina, tetanggaku. Iya Bu Nina, saya baru pulang tadi malam, jawabku sembari tersenyum ramah. Memang beginilah aku, orang yang selalu ramah pada siapapun. Apakah Rati berada di rumah Pak? Sudah 2 bulan terakhir Rati jarang kelihatan, ucap Bu Nina. Apa maksudnya? Rati ada di dalam kok, Bu, dan selama ini dia selalu di rumah, ucapku. Kak, kalau begitu saya permisi dulu, Pak, ucap Bu Nina. Apa yang ia lihat? Setelah melihat ke dalam rumah Bu Nina seperti ketakutan begitu, aku melihat arah pandangan Bu Nina yang menuju pintu. Rati datang dengan membawa nampan yang berisikan kopi.
Kenapa Bu Nina ketakutan kalau hanya melihat kedatangan Rati? Aneh, kenapa Bu Nina ketakutan? Gumamku lirih, namun ternyata masih didengar oleh Rati. Biarkan saja, Mas. Mungkin dia ada urusan lain, ucap Rati. Bu Nina mengatakan kalau selama 2 bulan ini kamu jarang berada di rumah. Apa itu benar? Aku melayangkan pertanyaan pada Rati yang kini duduk di kursi sebelahku. Itu tidak benar, Mas. Aku selalu berada di rumah. Memang aku jarang keluar rumah, makanya orang-orang beranggapan kalau aku tidak sedang berada di rumah, jawab Rati. Oh gitu, ucapku sembari meraih secangkir kopi yang baru dibawakan oleh Rati. Oh ya deh, hari ini kita ke rumah ibu ya. Kamu siap-siap dulu, Gi. Pintaku pada Rati. Rumah orang tuaku berada di desa sebelah, hanya berjarak sekitar 5 kilometer. Tapi, jalanan yang ditempuh adalah hutan rimba. Aku tidak ikut, Mas. Kamu saja, ucap Rati. Bagiku hal yang wajar kalau Rati menolak. Karena dari dulu Rati memang membatasi hubungan dengan orang tuaku. Bukan tanpa sebab, orang tuaku yang menantang hubunganku dengan Rati. Apapun yang dilakukan oleh Rati akan selalu salah di mata orang tuaku. Tapi aku akan selalu berusaha semampuku untuk membuat hubungan mereka akur layaknya hubungan menantu dan mertua pada umumnya. Kamu kan sudah janji deh, mau mendekati ibu dan mengambil hatinya. Mas ngerti perasaan kamu, tapi Mas mohon kali ini saja ya. Mas akan selalu ada di sampingmu, ucapku mencoba membujuknya. Aku tidak mau, Mas. Aku tidak mau, ucap Rati berteriak. Tatapan matanya menyorot penuh amarah. Ada apa dengan Rati? Tidak biasanya dia seperti ini. Tatapan itu bukan tatapan istriku. Bersambung. Kedua, sosok menyeramkan. Maafin, Mas. Kalau kamu tidak mau ke rumah ibu, Mas tidak akan memaksa. Kalau begitu kita ke rumah Mama saja ya. Aku memeluknya. Membelai lembut rambutnya meredam amarah yang sudah memuncak. Aku sendiri juga heran. Kenapa Rati Jeti lebih gampang marah sekarang? Apa karena Rati kurang perhatian dariku, menyebabkan ia stres? Bagaimana sayang? Apa kamu mau kita ke rumah Mama? Tanyaku lagi. Rati masih saja diam, membenamkan wajahnya di dadaku. Aku membawa Rati masuk ke dalam, mendudukkannya di sofa ruang tamu, serta memberikan segelas air putih, agar Rati merasa lebih tenang. Maafin Mas ya, karena sudah memaksamu. Tidak apa-apa, Mas. Aku juga minta maaf. Aku belum siap bertemu dengan ibumu saat ini. Tidak masalah, Mas ngerti kok. Bagaimana kalau kita ke rumah Mama saja? Baiklah, aku juga kangen sama Mama. Mama yang tidak menyayangiku, ucap Rati. Tatapan matanya kosong saat mengatakan hal itu. Apa maksudmu? Deh, kenapa kau mengatakan kalau ibumu tidak menyayangimu? Tanyaku. Yang aku tahu, Rati dan ibunya sangat dekat. Hubungan antara anak dan orang tua yang sangat baik. Tidak sekalipun mereka mempunyai masalah. Tidak, Mas. Aku hanya kangen sama Mama, ucapnya. Kalau begitu kita siap-siap ya. Takutnya kita kemalaman. Rumah ibumu lumayan jauh, ucapku. Rumah ibu mertuaku memang lebih jauh daripada rumah orang tuaku. Mas mau ambil handphone yang tertinggal di teras. Kamu siap-siap ya. Rati hanya mengangguk menanggapi ucapanku. Hanya dalam 5 menit aku kembali. Tapi Rati sudah selesai dengan segala persiapannya. Barang-barang bawaan yang sudah tersusun di dalam tas. Serta Rati juga yang sudah rapi dengan pakaiannya. Cepat sekali, deh. Kapan kau melakukannya? Tanyaku bingung. Aku sudah menyiapkan pakaian ini sejak tadi, Mas. Aku juga sudah mandi sejak tadi pagi. Jeti, aku hanya mengganti pakaian saja, maka dari itu lebih cepat, ucap Rati menjelaskan. Kapan kamu menyiapkannya? Mas kan baru ngajak kamu pergi. Tanyaku lagi. Tadi pagi, Mas. Aku memang berencana mengajakmu ke rumah Mama. Maaf ya, Mas, ucapnya. Ya sudah, kalau begitu Mas mau mandi dulu. Kamu tunggu di sini ya. Aku mandi tidaklah lama. Hanya dalam 15 menit aku sudah selesai dan mengganti pakaianku. Setelah semua selesai, kami langsung berangkat menuju rumah orang tua Rati. Rati adalah anak sulung dari 2 bersaudara. Adiknya bernama Rita, masih berusia 20 tahun. Rati sendiri usianya 23 tahun saat ini. Aku bertemu dengan Rati saat ditugaskan di desanya.
dan kebetulan aku tinggal di rumah Rati saat itu. Rati wanita yang sangat cantik, bukan hanya wajahnya, tapi juga hatinya. Orang tua Rati adalah orang yang sangat kaya. Di desanya orang tua Rati adalah juragan pemilik perkebunan kelapa sawit terluas. Rati sendiri berpendidikan tinggi, menyandang gelar sarjana pendidikan. Aku sendiri heran kenapa orang tuaku menantang hubungan kami. Padahal selama ini orang tuaku mendesak agar aku segera menikah. Di usiaku yang sudah menginjak kepala 3 memang mengharuskan aku sudah memiliki pendamping hidup. Tapi karena pekerjaanku yang padat, aku tidak ada kesempatan mencari jodoh. Hingga pada suatu hari, aku bertemu dengan Rati dan sama-sama saling menyukai. Saat pertama kali aku mengenalkan Rati pada orang tuaku, mereka setuju aja dengan Rati. Tapi entah kenapa menjelang hari pernikahan orang tuaku tiba-tiba melarang dan meminta aku membatalkan rencana pernikahan. Sementara undangan sudah disebar dan hanya menunggu hari saja. Tidak mungkin aku membatalkan pernikahan kami. Aku tetap melanjutkan walau orang tuaku menantang hubungan kami. Perjalanan memakan waktu 5 jam menuju rumah orang tua Rati. Jalanan berlubang serta bebatuan yang banyak membuatku harus sabar mengendarai mobil ini. Belum lagi jalanan ini dikelilingi hutan dan jurang yang lumayan curam. Sedikit saja oleng mungkin kami akan terjun bebas ke dalam jurang. Aku melirik Rati yang tampak tertidur pulas di sampingku. Sejak pernikahan kami belum sekalipun aku menyentuhnya. Entah kenapa aku merasa banyak perubahan dari Rati. Mulai dari sikapnya yang dingin, dan tingkah lakunya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah Rati marah padaku karena aku meninggalkannya saat malam pertama kami? Tapi aku rasa tidak. Karena sebelum berangkat aku dan Rati baik-baik saja. Rati juga mengizinkan aku pergi saat itu. Lantas kenapa sekarang sikap Rati sangat dingin padaku? Tidak terasa kini kami telah tiba di desa kelahiran Rati. Desa yang masih sangat terpencil. Bahkan PLN saja belum ada di desa ini. Orang-orang hanya menggunakan lampu teplok sebagai penerangan. Tapi bagi yang mampu seperti orang tua Rati bisa menggunakan genset untuk mendapatkan listrik. Tepat jam 6 sore, kami sudah berada di depan rumah Rati. Rumah yang tampak mencolok dari rumah lainnya. Kalau rumah orang lain hanya berdinding papan dan beratap daun rumbia. Berbeda dengan rumah orang tua Rati yang sudah gedongan. Bangunan berlantai 3 yang sangat mewah, tampak menjulang tinggi di antara yang lainnya. Dek, kita sudah sampai. Aku membangunkan Rati yang masih tertidur. Iya mas, kamu turun duluan saja. Aku mau membenahi rambut sebentar, ucap Rati. Aku turun dan membuka pagar besi yang menjulang tinggi. Tidak ada satpam di sini. Setelah membuka pagar, aku kembali ke dalam mobil dan membawanya masuk ke dalam garasi. Kenapa rumahnya gelap ya? Apa tidak ada orang di dalam? Gumamku. Aku turun dan mengeluarkan kopan dari bagasi mobil. Ting! Tong! Aku menekan bel beberapa kali, menunggu di depan pintu. Ceklek! Tampak Rita berdiri di depan pintu. Mas Bima, ayo masuk. Kamu kok gak ngomong mau kesini? Ucap Rita sembari memeluk lenganku dan membawaku masuk. Rita, tunggu dulu. Mbakmu masih di mobil. Tunggu sebentar mas, panggil mbakmu. Ucapku sambil melepas tangan Rita dari lenganku. Rita memang selalu seperti itu. Terkadang aku maklum mungkin karena dia anak bungsu dan terlalu dimanjakan. Tapi terkadang aku risih juga dengan kelakuannya yang menurutku tidak pantas. Rita memberengutkan bibirnya, menghentakkan kakinya dan kembali masuk ke dalam. Tidak peduli, aku kembali ke mobil untuk membawa Rati masuk. Dia pasti melihat kelakuan adiknya tadi. Biasanya si Rati tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Tapi aku gak tahu sekarang karena Rati lebih gampang marah. Ayo dek, udah belum benerin rambutnya? Ucapku sambil membuka pintu mobil. Tanpa menjawab, Rati keluar dari mobil dan berjalan masuk tanpa menungguku. Kalian datang, silahkan duduk nak. Ibu akan buatkan minuman dan camilan. Sambut Bu Ratna, ibu mertuaku. Terima kasih Bu, maaf merepotkan. Jawabku sembari duduk di sofa ruang tamu. Kemana Rati? Perasaan tadi masih ada di sini, tapi sekarang aku tak melihatnya. Aku menyeret koper dan membawanya ke kamar Rati. Mungkin saja Rati berada di kamar saat ini. Ceklek. Aku membuka pintu kamar Rati. Gelap dan pengap. Sepertinya kamar ini sudah lama tidak dibersihkan. Bau menyengat dari abu sangat menyeruak menusuk hidung.
Aku berjalan menuju jendela, menyibak gorden, dan membuka jendela agar udara di kamar ini berganti. Sapuan angin kencang menerpa wajahku saat aku membuka jendela. Maas, aku terlonjak kaget, memutar pandangan ke belakang saat mendengar suara bisikan yang menyapu di telinga. Tidak ada siapapun. Mungkin hanya halusinasiku saja. Aku membuka lemari. Aku akan mengganti spray yang sudah berdebu ini dengan yang baru. Rati pasti kelelahan dan ingin istirahat. Lagi pula malam ini aku dan Rati akan menghabiskan malam panjang. Tersenyum sendiri hanya dengan membayangkan bagaimana nanti pengalaman malam pertamaku dengan Rati yang sempat tertunda. Kriek, kriek, kriek. Derit jendela saat angin berhembus. Cuaca di luar mendung, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Aku menyalakan flash ponsel untuk penerangan, menutup jendela yang terbuka karena angin mulai kencang. Samar-samar aku melihat seseorang melintas di depan jendela yang sudah tertutup. Karena penasaran, aku kembali mendekat dan melihat lebih jelas. Tidak ada siapapun. Mungkin aku salah lihat. Merasa lelah karena perjalanan yang lumayan jauh. Terlebih aku yang menyetir mobil sendiri. Aku memilih berbaring sejenak, meluruskan pinggang yang rasanya kaku. Mas, tolong aku mas. Aku tersentak mendengar suara itu. Saat membuka mata, aku dikejutkan dengan sesosok makhluk menyeramkan yang kini berbaring di atas tubuhku. Mau bergerak namun tidak bisa, mau berteriak pun tidak bisa. Suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Apa ini? Makhluk menyeramkan itu tersenyum menyeringai, memamerkan giginya yang runcing. Wajahnya tepat berada di atas wajahku. Hembusan nafasnya menyapu wajahku. Wajahnya hancur dan dipenuhi belatung. Rambut panjang yang mengambang bebas. Jelas saja kau ketar-ketir melihat itu. Seumur hidup ini pengalaman pertamaku melihat makhluk menyeramkan seperti ini. Kau takut, mas? Kau takut padaku? Tolong aku, mas. Wajah yang tadinya tersenyum kini berubah menjadi wajah sedih. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, air liur yang bercampur darah mengalir dari mulutnya mengenai wajahku. Bima, bangun. Hei, kamu kenapa? Saat seseorang menepuk pipiku, aku tersadar dan langsung duduk. Masih dengan wajah linglung aku memperhatikan sekitar. Apa itu tadi aku hanya mimpi? Tapi tidak mungkin aku mimpi. Jelas aku melihat dan masih mengingat semuanya. Wajah menyeramkan itu sangat mirip dengan wajah istriku, Rati. Di mana Rati, Bu? Apa dia baik-baik saja? Tanyaku pada Bu Ratna. Ternyata mertuaku yang membangunkanku barusan. Aku bangkit dari tempat tidur dan hendak berlari keluar mencari keberadaan Rati. Rati sedang di kamar papanya. Kamu kenapa? Mimpi buruk? Tanya Bu Ratna. Makanya kalau menjelang maghrib jangan tidur. Mitosnya akan diganggu makhluk halus. Sambung Bu Ratna. Tapi Bu, sudah 2 kali aku mimpi seperti ini. Mimpi seorang wanita yang meminta tolong, dan suara itu adalah suara Rati. Ucapku menjelaskan. Kamu lihat sendiri kalau Rati baik-baik saja. Sekarang kamu mandi, setelah itu kita makan malam bersama. Ibu keluar dulu. Pamit Bu Ratna. Apa benar kalau aku hanya mimpi? Tapi kenapa mimpi itu seperti nyata? Dan aku sadar saat itu. Hanya saja aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Cepat mandi, kami tunggu di meja makan. Ucap Bu Ratna sebelum meninggalkan kamar ini. Saat Bu Ratna keluar, terdengar suara genset yang menyala. Aku masih mematung berdiri di samping ranjang. Memperhatikan seisi kamar ini, tidak semenyeramkan tadi karena sekarang sudah terang. Tes. Aku meraba rambutku yang kejatuhan sesuatu dari atas, cairan lengket yang kemerahan. Apa ini? Dengan perlahan aku mendongak ke atas, memastikan cairan apa yang baru jatuh ke kepalaku. Sosok makhluk menyeramkan yang tadi ada dalam mimpiku. Kini makhluk itu merayap di plafon rumah dengan kondisi wajah mendongak ke bawah. Cairan bening dari mulutnya terus saja mengalir. Makhluk itu tersenyum menyeringai melihatku. Kakiku bergetar hebat. Mau melangkah tapi rasanya berat. Kakiku seperti terpaku di lantai. Bersambung. Ketiga, menyantap daging mentah. Mas, kok malah bengong di situ? Ayo ke meja makan. Semua orang udah nungguin. Rita menarik tanganku hingga aku tersentak. Memeriksa plafon memastikan apa yang kulihat tadi. Tapi kosong. Tidak ada apapun di sana. Kamu nyari apa, Mas?
kenapa dari tadi celingak-celinguk sih? Tanpa menjawab pertanyaan Rita, aku terus meneliti seluruh sudut kamar ini. Tidak mungkin ini hanya sebatas halusinasi. Ini benar-benar nyata. Mas Bima, ayo. Rita menarik tanganku keluar kamar. Walaupun aku meninggalkan kamar itu, tapi perhatikanku tetap mengarah ke belakang. Entah kenapa aku merasa ada yang tidak beres di rumah ini. Suasananya yang sangat berbeda dari terakhir aku tinggal di sini. Loh Bima, kamu belum mandi? Tanya Bu Ratna kala melihatku masih menggunakan pakaian yang sama. Tahu tuh Bu, Mas Bima kebanyakan melamun. Jawab Rita. Aku melirik Rati yang duduk di sebuah kursi. Tangannya mengaduk-aduk makanan yang berada di piringnya. Tidak sekalipun ia menoleh saat aku duduk di sampingnya. Kenapa tidak dimakan deh? Mau Mas suapin? Tanyaku. Rati hanya menggeleng. Papa di mana Bu? Kenapa tidak ikut makan? Tidak melihat kehadiran Om Doni, papa mertuaku. Biasanya beliau selalu ikut bergabung saat makan malam bersama. Papa sedang sakit. Dia sudah makan di kamarnya. Jawab Bu Ratna. Menyantap makanan dalam diam. Hanya suara denting sendok yang beradu dengan piring yang terdengar nyaring. Mendadak aku merasa semua orang bisu. Tidak ada canda tawa seperti dulu. Aku sudah selesai. Rati membanting sendok dan berlalu meninggalkan meja makan. Sudah selesai? Tidak sedikit pun dia memakan makanannya. Melihat tingkah Rati mendadak selera makanku hilang, tegas aku menyudahi makanku dan mengejar Rati. Kamu kenapa deh? Kalau ada masalah cerita sama Mas. Jangan seperti ini. Mas tidak tahu apa masalahnya kalau kamu hanya diam. Rati sama sekali tidak mendengarkan ucapanku. Ia berbaring di atas ranjang dan membelakangiku. Sayang, jangan seperti ini. Kalau Mas ada salah tolong jangan diam. Ayo kita bicarakan baik-baik masalahnya apa. Mencoba membujuknya, menariknya agar berbalik badan menghadapku. Tapi tidak sedikit pun pergerakan walau aku sudah mengeluarkan seluruh tenaga hanya untuk membalikkan tubuhnya ke arahku. Tidak kehabisan akal, aku berjalan memutari ranjang dan duduk tepat di depan Rati. Dia tidak tidur, hanya saja dia mengabaikanku. Mas minta maaf, deh. Tolong katakan apa kesalahan Mas. Ucapku sambil menggenggam tangannya. Diam dan jangan ganggu aku. Aku menyernyit mendengar ucapan Rati. Suaranya terdengar aneh dan berbeda. Tidak biasanya dia berbicara kasar seperti itu padaku. Tidak ingin berdebat biarlah aku mengalah. Mungkin Rati belum siap melayaniku sebagai suaminya. Tapi memang caranya menjauhiku seperti ini tidak benar. Kalau saja Rati ngomong baik-baik pasti aku juga tidak akan memaksanya. Aku memutuskan untuk mandi. Memasuki kamar mandi yang juga berada di dalam kamar ini. Namun ternyata airnya tidak menyala. Terpaksa aku mandi di kamar mandi belakang yang ada di dapur. Masih pukul 8 malam tapi suasana rumah ini sudah sepi. Kemana Bu Ratna dan Rita? Masa iya jam segini mereka sudah tidur? Aku memasuki kamar mandi, melepas pakaian satu persatu dan mengguyur tubuhku dengan air dingin. Tapi walaupun dingin ini mampu menyegarkan badanku yang berkeringat sejak tadi. Menyabuni seluruh tubuh dan wajah. Dengan kondisi wajah yang penuh dengan sabun, aku tidak bisa membuka mata sepenuhnya. Hanya membuka sedikit agar bisa melakukan aktivitas lain. Di dalam kamar mandi ini terdapat sebuah sumur yang sudah tidak digunakan lagi. Karena air di rumah ini sudah menggunakan air bor di kedalaman ratusan meter. Aku terlonjak kaget saat melihat sebuah tangan keluar dari dalam sumur yang hanya ditutupi papan. Segera aku mencuci wajahku yang masih dipenuhi sabun. Rasa penasaran membuatku ingin melihat lebih jelas dengan apa yang kulihat tadi. Aku memberanikan diri mendekati sumur itu, menyingkirkan papan penutup satu persatu dari atas sumur. Karena di bawah sana begitu gelap, aku tidak bisa melihat apapun. Tapi aku benar-benar melihat tangan yang menyembul keluar, walau dengan kondisi mata yang terbuka sedikit. Tik, tak, tik, tak. Tiba-tiba lampu di dalam kamar mandi mati, menyala lagi, mati lagi dan menyala lagi. Apalagi ini? Kenapa suasana di rumah ini jadi mirip rumah hantu? Aku meraba-bak mandi, mencari keberadaan gayung untuk mengguyur tubuhku agar sisa sabun hilang. Kondisi lampu masih hidup mati dengan sendirinya. Saat lampu menyala aku melihat genangan air yang berada di dalam bak itu berubah menjadi merah. Tapi saat lampu mati dan menyala lagi,
Air itu kembali normal seperti semula. Ini tidak beres. Aku segera menyambar handuk dan melilitnya pada pinggangku. Dengan tergesa aku membuka pintu. Niat hati ingin segera berlari menuju kamar. Aku harus dikagetkan dengan sesosok wanita yang berdiri di depan pintu kamar mandi. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup oleh rambut. Setaan, Nin. Habis sudah keberanianku. Jika dari tadi aku mencoba kuat dan menepis rasa takut, tapi kali ini tidak. Aku sudah melihatnya langsung. Itu pasti setan. Aku berlari terbirit-birit menuju kamar. Hahaha, Mas Bima ada-ada saja. Hari gini masih percaya setan. Aku berhenti saat mendengar suara tawa itu. Berbalik badan dan mendapati Rita berdiri di depan pintu kamar mandi. Dia masih tertawa sambil memegangi perutnya. Kau, Jetty, kau yang mengerjaiku. Lagian masa Mas Bima takut setan sih? Badan aja berotot tapi takut sama setan. Hahaha. Rita terus saja tertawa terbahak-bahak. Jetty, kau juga yang iseng mematikan lampu dan menyalakannya berulang kali? Tanyaku sambil menahan diri. Kalau bukan karena dia adik iparku sudah kuhajar dia. Ya iyalah Mas, Jetty siapa lagi? Jawabnya. Rita yang tadinya masih tertawa tiba-tiba diam. Berjalan perlahan mendekatiku dengan tatapan yang sulit diartikan. Seiring berjalannya waktu, posisi Rita semakin mendekat. Aku mencoba mundur secara perlahan. Kenapa lagi ini anak? Apa kali ini dia benar-benar kesurupan? Rita, kau kenapa? Tanyaku. Mas mau mencoba menggodaku. Ucap Rita. Pandangannya beralih pada bagian bawahku. Oh astaga. Aku lupa hanya mengenakan handuk. Tanpa memperdulikan Rita, aku melanjutkan langkah menuju ke kamar. Usai menggunakan pakaian, aku duduk di sisi ranjang. Memandangi wajah Rati yang sepertinya sudah tidur. Hafid. Aku menghela nafas panjang sebelum akhirnya aku ikut berbaring di sampingnya. Baru saja mataku terpejam. Aku merasakan pergerakan dari Rati. Pura-pura tertidur, tapi aku memperhatikan Rati yang bangun dan keluar dari kamar ini. Mau kemana dia? Karena rasa penasaran aku turut bangun dan mengikutinya. Rati menuju ke dapur, membuka kulkas dan berdiri di depan kulkas yang terbual lebar. Aku tidak bisa melihat apa yang sedang Rati lakukan di depan kulkas itu. Memberanikan diri untuk mendekat. Namun, mendengar langkahku mendadak Rati menoleh. Aku mundur beberapa langkah melihat pemandangan di hadapanku saat ini. Di mana Rati memakan daging mentah yang berada di dalam kulkas. Mulut serta tangannya berlumuran darah. Matanya melotot melihatku. Dengan cepat aku berlari meninggalkan dapur. Sesekali aku masih menoleh ke belakang. Rati mengejarku. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kakinya tidak menapaki lantai. Bersambung.